Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Onggo. Waalaikumsalam Pak Widi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat, semangat tentunya. Alhamdulillah. Keluarga besar SD Negeri Karangsari 1 gimana? Semuanya baik-baik saja kah kondisi di sana? Alhamdulillah sehat. Kondusif ya? Kepala sekolah yang belum sehat. Ya, kondusif. Kita doakan semoga beliau sehat, bisa berkumpul kembali, khususnya bergabung dengan keluarga besar SD Karangsari 01. Baik, Pak Onggo, sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama kemarin via telepon, Pak Onggo meminta waktu untuk melakukan coaching tentang masalah dalam proses kegiatan pembelajaran ya Pak Onggo. Betul. Nah, baik, mari kita sepakati bersama Pak Onggo. Kira-kira proses coaching ini membutuhkan waktu berapa menit ya? Ya, sebentar saja Pak Komo. Ini kan saya ingin sedikit berbagi permasalahan dengan Pak Tomo. Mungkin waktu 15 menit cukup ya. Oke, baik. Berarti kita sepakat ya, 15 menit, mudah-mudahan cukup untuk saling ya gendu-gendu rasa lah. Berbagi ya ibaratnya mengurangi beban, mencari solusi bersama. Betul. Baik Pak Onggo, bagaimana gambaran permasalahan yang Pak Onggo ingin sampaikan? Untuk gambaran permasalahannya. Permasalahan yang ingin saya sampaikan, permasalahannya cukup rumit yang saya alami karena saya sudah mengalaminya sudah cukup lama ya, semenjak Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya terbimbing dengan berbagai tugas beliau, menggantikan beliau. Jadi saya pembelajaran di kelas itu tidak maksimal seperti itu. Selain itu juga saya kan sebagai operator sekolah, pekerjaan yang saya harus selesaikan dengan kadang waktu yang sedikit harus selesai, jadi saya kesulitan untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas. Itu yang saya alami saat ini. Berarti intinya memang sebetulnya luar biasa sih ya, intinya karena Pak Onggo ini sekarang kayak menjadi mengalihkan tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawabnya sebetulnya tanggung jawab kepala sekolah yang begitu berat. Mau tidak mau Pak Onggo menanggung, ibaratnya seperti itu ya, di luar dari tanggung jawab pokoknya sebagai pendidik, harusnya di kelas kan. Baik Pak Onggo, jadi target percakapan kita kali ini adalah menemukan pencerahan dari permasalahan Pak Onggo. Oke, saya paham permasalahan ini besar. Saya pun kalau bisa dihadapi masalah yang sama, kayaknya juga akan mengalami sesuatu hal yang berat buat saya. Untuk saat ini sih saya belum menemukan hal yang sama, tapi mudah-mudahan sih ya semua permasalahan pasti ada solusi yang baik lah. Saya yakin seperti itu Pak Onggo. Nah, baik Pak Onggo, langkah apa sebetulnya yang sudah Pak Onggo lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Untuk langkah sebenarnya saya sudah menerapkan beberapa langkah
contoh nambah tuh kerja, Mm-mm. mengurangi jam tidur, tapi tetap pembelajaran di kelas saya tidak bisa konsentrasi untuk memberikan pembelajaran yang maksimal di kelas. Jadi saya merasa bersalah kepada anak-anak ya. Sebenarnya rancangan pembelajaran metode yang dipelajari di guru penggerak ini saya terapkan di kelas, tapi karena itu waktu yang sampai saya maksimalkan untuk dibagi, tapi masih belum maksimal. Saya sudah menambah jam kerja sebisa mungkin, mengerjakan tugas rumah supaya tidak mengganggu, tapi karena kadang permintaan laporan, permintaan data dan sebagainya itu kan tidak mengenal waktu ketika kita mengajar atau apa. Jadi tetap saja saya lakukan langkah-langkah untuk mengerjakan tugas selain sebagai guru itu di rumah, tapi tetap pembelajaran masih belum bisa maksimal. Ditambah lagi yang ada tugas kepala sekolah ya, yang mungkin dari Korwil ya, tidak tahu yang saya yang mengerjakan saya. Jadi mereka tidak pernah tahu bahwa saya itu punya tugas yang pokok itu seperti mengajar. Jadi sepertinya mengajar itu sesuatu hal yang akhirnya tidak menjadi pokok saya gitu. Seperti saya sebenarnya sudah membagi waktu dan sebagainya, tapi tetap saja belum bisa. Ini permasalahan yang luar biasa sebetulnya, yang mungkin juga dihadapi oleh operator di wilayah kita mungkin ya, karena memang untuk SD kan memang tidak ada di SD itu kan tidak seperti di SMP. Kalau SMP kan ada staf khusus, biasanya ada TU-nya. Kalau di SD ya kita tahu bersama lah ya, bukan rahasia umum ini. Kayaknya semua sekolahan kalau di tingkat SD ya biasanya pasti yang pandai IT ya, itu dianggap seakan-akan paling bertanggung jawab kan dalam masalah kayak administrasi sekolah, dapodik dan sebagainya. Yang akhirnya malah tugas pokoknya. Nah, tetapi saya yakin dalam jiwa Pak Onggo dan teman-teman yang mengurus dapodik itu tetap dalam jiwa aslinya ya seorang pengajar. Dari rasa bersalah itu pun menurut saya itu merupakan tanggung jawab. Dari rasa bersalah pun sudah menunjukkan tanggung jawab seorang pengajar. Ya, kalau menurut saya mungkin langkah selanjutnya bisa Pak Onggo coba, karena tadi sudah Pak Onggo mulai dari langkah-langkah membagi schedule, membagi jadwal, itu sudah baik sekali Pak Onggo. Mungkin dimaksimalkan lagi langkah-langkah yang bisa Pak Onggo ambil ke depannya. Insya Allah pasti semuanya pasti ada jalannya lah. Seperti itu Pak Onggo. Kemudian Pak Onggo, ya terima kasih. Dalam melakukan upaya, kira-kira pihak yang terlibat itu siapa saja Pak Onggo? Saya sih yang terlibat sekarang dengan kepala sekolah masih belum bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi saya memaksimalkan berkolaborasi, coba membagi beban pekerjaan itu teman-teman sejauh. Contoh seperti dulu saya pegang bos, sudah saya berikan. Kemudian pegang PIP sudah kasihkan ke teman. Nah, kemarin sudah bisa ritme kerjaan itu. Pola lagi, akhirnya tambah lagi kerjaan saya. Ya, itu sebetulnya akhirnya sudah numpuk-numpuk lagi.
Seperti itu. Ya minimal kan sudah ada usaha yang Pak Onggo lakukan lah ya untuk Betul. dalam prinsipnya kita di CGP kan kita menjalin kolaborasi dan itu sudah mulai dilaksanakan ya memang harus seperti itu Pak Onggo. Tidak apa namanya kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita itu kerja tim dalam keluarga di SD sekolah itu kan lembaga. Semuanya punya tanggung jawab lah nanti bisa bersama-sama melaksanakan itu. Nah, kemudian Pak Onggo, langkah selanjutnya kira-kira apa yang akan Pak Onggo lakukan? Langkah selanjutnya ini untuk kira-kira meminimalisir masalah yang ada gitu. Ke depan saya juga akan mengurangi pekerjaan saya seperti mungkin pengurus barang yang sudah saya pegang bisa diberikan kepada teman yang lain mungkin yang mampu di dalam IT. Mungkin itu langkah ke depan untuk mengurangi permasalahan yang saya alami. Oh. Oke, itu baik sekali Pak Onggo, baik sekali. Memang sudah sudah seharusnya kita mempercayakan orang lain. Saya yakin gini, mungkin awalnya kita akan merasa kurang percaya, tapi saya yakin Pak Onggo yang punya pengalaman lebih dari teman-teman yang lain bisa dibagi dengan teman-temannya supaya mereka juga bisa merasakan bahwa tanggung jawab ini bukan milik Pak Onggo sendiri, tapi tanggung jawab ini adalah milik bersama-sama seperti itu Pak Onggo. Nah, seperti itu Pak Onggo, apakah proses coaching pada pagi hari ini? Oke. Bagaimana Pak Onggo? Oke. Silakan. Terima kasih Pak Tomo sudah memberikan coaching kepada saya, jadi saya bisa mengurangi pikiran, setidaknya bercerita kepada Pak Tomo, jadi saya lebih istilahnya lebih lega tenang, ya. beban pikiran saya lebih lega. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ke depan bisa berjalan dengan Amin. Saya bantu doa dari sini, semoga semuanya baik-baik saja. Baik Pak Onggo, apakah proses coaching kita sudah cukup? Ya. Sudah cukup. Oke. Pak Tomo. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan coaching ini Pak Onggo, bagaimana perasaannya Pak Onggo saat ini setelah kita melakukan coaching ini? Apa yang bisa Pak Onggo sampaikan dari perasaan? Perasaannya lebih tenang, lebih fresh, ya, lebih fresh. Ternyata dengan kita ngobrol tentang permasalahan kita tentunya lebih optimis bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Oke. Ya seperti itu Pak Onggo, saya sifatnya hanya membantu saja secara mengarahkan. Saya yakin Pak Onggo juga bisa mencari solusinya. Intinya tadi yang sudah Pak Onggo lakukan itu adalah langkah-langkahnya yang sudah Pak Onggo lakukan bisa dilanjutkan. Semoga masalah yang ada bisa Pak Onggo selesaikan dengan baik, karena yakinlah bahwa masalah pasti ada solusinya. Setiap beban pasti semuanya bisa kita tangani bersama-sama seperti itu. Maka kembali kepada tanggung jawab bersama nggih Pak Onggo ya. Betul. Baik Pak Onggo, demikian pertemuan kita di coaching ini. Dari saya cuman hanya sebatas mendengarkan keluhannya Pak Onggo. Ini untuk masukan kepada saya juga. Kita saling membantu nggih ya.
Oke, kurang dan lebihnya saya manusia biasa Pak Onggo. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan percakapan kita ini ada manfaatnya ya Pak Onggo. Ya, siap. Oke, terima kasih. Saya tutup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.